Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang language perception and production. Jadi kemarin kita sudah membahas language as process ya. Nah, kali ini kita akan lebih perdalam lagi penggunaan bahasa, lebih pada psikolinguistik ya. Nanti setelah UTS kita akan membahas sosiolinguistik. Oke. Yang pertama nanti saya akan kirim PPT-nya. Yang pertama kita akan membahas tentang teori pendahuluan teori tentang language perception. Anda bisa baca, Anda bisa translate sendiri, Anda bisa bertanya bila tidak paham. Artinya saya akan simpulkan secara singkat ya, nanti bisa Anda baca lagi dan terjemahkan lagi bila mungkin ingin membaca lebih jelasnya, lebih detailnya, bahwa manusia di sini, manusia sebagai human, sebagai makhluk hidup, itu memang nature-nya untuk menyampaikan sebuah komunikasi yang halus ya, artinya yang memang sebagai manusia. Nah, halus dalam arti di sini itu adalah yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami tentu tidak melulu tentang sebuah keumuman, artinya tidak tentang generalitas, tidak secara truly universal, enggak. Tapi memang ketika saya seperti language as process, ketika kita menghadapi seseorang, komunikasi yang mudah untuk diterima oleh orang tersebut lah, itulah teori pendahuluan dari language perception and production. Jadi kita lebih tajamkan lagi di mana human itu, manusia itu, language ya must be innate ya, dan juga language is not produced by imitation only. Jadi bahasa itu kita nggak bisa meniru bahasa gitu, tapi kita itu bisa untuk mengeluarkan seluruh kejiwaan kita, perasaan kita dalam menyampaikan komunikasi, menyampaikan bahasa terhadap orang yang terhadap lawan bicara kita, terhadap orang yang memang kita sedang berhadapan, artinya face to face. Kita nggak bisa tiba-tiba, atau meskipun kita dengan teman yang dekat kita, tentu juga akan mencari topik yang memang cocok. Artinya cocok itu ya memang sudah sepaham, artinya sepaham. Kita menyebutkan satu kata kunci atau kita menyebutkan kode-kode, mereka dia paham, dia tahu ya. Di situ. Jadi teori pendahuluannya adalah memang manusia ini secara nature, secara kejiwaan memang menyampaikan bahasa itu secara kejiwaan ya, memang secara manusiawi, secara lembut, pembawaannya bagus, lembut gitu. Apalagi dirangkai dan disesuaikan dengan siapa kita sedang berbicara, dengan siapa kita sedang ingin menyampaikan pesan ya. Nah, komponen-komponen dari bahasa itu tidak hanya terdiri dari informasi, pengetahuan, logik atau nalar rasional, tidak hanya termasuk hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi, tapi bahasa itu juga lebih luasnya menggunakan atau menitikberatkan pada sikap kejiwaan kita sebagai manusia bila berhadapan dengan orang tersebut ya. Jadi tidak serta-merta kita nanti Anda ketika sudah lulus
ketika sudah sarjana merasa bahwa apa yang Anda sebutkan, apa yang Anda sampaikan ketika berinteraksi dengan orang yang mohon maaf mungkin saja tidak mengenyam pendidikan tinggi, tidak sarjana atau tidak D3, beliau biasa mungkin sampai SMP atau SMA atau bahkan SD, ya itu kita tidak bisa serta-merta menggunakan logik kita dalam menghadapi orang untuk ngomong ke orang dengan wah umurnya sekian, saya kira dia cukup secara cara bicara sudah bisa begini ini belum tentu ketika diajak berbicara untuk hal yang lebih rumit lagi atau pekerjaan atau hal-hal yang memang apa ya dunia kampus atau pada umumnya anak orang sarjana itu mengetahui, belum tentu dia tahu. Ini jadi kita tidak bisa berpikir bahwa manusia apa yang sesuai dengan teori dan rasional kita, ya itu penting, tapi kita tidak bisa selamanya menggunakan itu. Lebih luasnya kita harus memadukan itu pada kejiwaan kita sebagai manusia. Nah, di situ nanti akan kita padukan dengan yang setelah UTS tentang sosiolinguistik. Jadi sekali lagi bahasa itu ya tidak serta-merta ceplos-ceplos ya. Ceplos, tapi kita harus juga berpikir bagaimana secara manusia kita harus berkomunikasi dengan lembut dan baik. Ya. Nah, lebih dalam lagi terakhir dalam pembahasan teori ini, experience interacts with innate properties to form competence. Jadi interaksi, pengalaman berinteraksi itu akan menjadi sebuah apa ya? Tambahan, menjadi sebuah profil Anda, profil pengetahuan Anda untuk menjadikan Anda ini lebih mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi. Semakin Anda menemui berbagai macam bentuk orang, berbagai macam latar belakang orang, pendidikan, pengalaman, pekerjaan, apapun orangnya dari A sampai Z, dari yang preman sampai yang paling alim, dari yang paling kaya sampai yang ya kurang mampu, Anda akan benar-benar semakin matang dalam berkomunikasi. Means artinya Anda juga akan semakin baik dalam bersikap. Anda tidak serta-merta untuk melakukan ini itu dengan semau Anda sendiri. Lebih kompleksnya, pengetahuan Anda luas, pengalaman Anda luas ya. Anda lebih mengetahui banyak sisi-sisi kehidupan lain yang mungkin Anda belum ketahui sebelumnya atau tidak banyak orang tahu sebelumnya. Dari situ language perception and language production itu berjalan. Setelah kita tahu sebagai anak komunikasi ya, kita tahu bahasa itu seperti apa, bahasa language as a process. Jadi bahasa itu kita tidak bisa langsung cascus itu belak-belakan, kita cuap-cuap terserah ya, angger jeplak kalau bahasa Jawa. No, enggak seperti itu ya. Dalam sebuah panggung narasi apapun itu, tentu Anda membutuhkan sebuah persiapan dan adaptasi kata-kata untuk Anda gunakan dengan baik dan benar. Anda tidak bisa serta-merta mengucapkan hal-hal yang semaunya sendiri. Oke, biar gak terlalu lama, untuk behaviorism ya, dari behaviorism ini lebih pada pendekatan keadaan daripada pikiran dan perasaan. Jadi fakta seperti apa di lapangan itu behaviorism ya. Okay, believe that behind every response lies a stimulus. Okay. Ya, jadi behaviorism sekali lagi dari keadaan ya. Secara behavior
Anda seperti behavior means kelakuan, sikap, ya. Pendekatan behaviorism dalam language perception and production ada 3, ada behaviorism, ada rationalism, ada pragmatism. Behaviorism tentu di sini jelas ya, penekanannya pada sikap orang ya dalam memproduksi atau mengucapkan sesuatu tergantung pada keadaan ya. Terus apabila kita beralih ke rasionalisme, kalau rasionalisme Anda menggunakan rasional Anda, menggunakan pengetahuan Anda, menggunakan kemampuan berpikir Anda. Jadi Anda tidak meletakkan itu pada hal-hal yang tidak penting ya, tapi Anda langsung mengukur dengan jelas dengan nalar dan logika Anda. Itu rasionalisme. Untuk pragmatisme ya, tergantung pada kepentingan ya. Artinya ini lebih kompleks ya kalau pragmatisme, karena dia tahu ya, dia predik, mungkin ya sometimes dia memprediksi sesuatu akan seperti ini kondisinya, dan juga dia menggunakan logikanya. Means ini pragmatism ini adalah perpaduan dari behaviorism dan rationalism. Nah, pragmatism ini lebih cerdas. Artinya lebih cerdas itu dia benar-benar lebih menggunakan pendekatan segala hal. Mungkin lebih dari 3 pendekatan ini sebenarnya, banyak teorinya. Artinya situasional dan kondisionalnya itu kita yang tahu, dan kita tiap-tiap orang tentu perlakuannya berbeda karena memang pilihan dan kecenderungan orang itu tidak sama. Nah, di situ ya kurang lebih. Apabila ada di sini ada mind mappingnya, lagi perception, lagi protection. Kalau tidak paham silakan, karena di kurang satu ya, perception. Perception itu lebih ditekankan pada pengalaman Anda, bagaimana menghadapi suatu keadaan, menghadapi seseorang, harus melakukan apa ketika berhadapan dengan seseorang, sehingga jelas ya. Language as process, language production and perception itu satu cycle, satu rantai di mana ini saling terkait, dan memang startnya itu mempunyai pemahaman bahwa language as a process itu kita tidak bisa hindari itu ya. Itu jelas ya. Apabila ada pertanyaan silakan Anda langsung tanya di WA, di Google Classroom, atau di mana, atau di komen YouTube. Silakan Anda pahami betul-betul di sini PPT ini, karena PPT ini nanti akan menunjukkan seberapa Anda mampu mempraktekkan teori. Tugasnya nanti akan seperti itu. Mungkin tugasnya seminggu atau 2 minggu lagi ya. Saya sarankan benar-benar Anda memahami ini. Kalau nggak paham silakan tanyakan ya, atau langsung pada contohnya Pak begini silakan, karena ini nanti fatal kalau Anda tidak paham terus mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Karena tugas yang akan saya berikan ini benar-benar benar-benar luas pemaknaannya, benar-benar tidak bisa Anda ukur dengan teori ini sepenuhnya. Artinya saya kan nanti akan membuat rubrik penilaian, artinya ukuran-ukuran skala-skala penilaian apa saja yang saya nilai untuk tugas materi ini gitu ya. Kurang lebih itu dulu. Segera apabila ada pertanyaan langsung hubungi di WA atau di grup WA ya, jangan japri, atau di Google Classroom dan komen YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.